Kayaknya yang hadir banyak yang pernah menjadi panitia Natal, panitia Pasca, menjadi ketua wilayah, ketua lingkungan, aktif di DPP dan DKP, juga KUR, kelompok KUR. Pasti semua punya pengalaman menarik dan tidak menarik. Para misioner juga sama, para petugas liturgi juga sama. Para lektor, para pemazmur yang baru, biasanya lebih lagi itu. Perasaannya benar-benar gemetar, takut, gak yakin dan lain-lain. Itu normal. Kita contohkan misalnya dalam kepanitiaan Pasca ditunjuk satu lingkungan. Lingkungan harus mencari satu orang. Bukan lingkungan wilayah ada. Wilayah harus mencari satu orang sebagai ketuanya. Semua ditunjuk biasanya menolak. Takut, gamang, gak berani. Itu normal, namanya juga manusia. Bagaimana memikirkan supaya bisa berjalan dengan baik, bagaimana struktur kepanitiaan disusun, bagaimana mencari dana, bagaimana berhadapan dengan petugas-petugas liturgi, apalagi aktivis-aktivis liturgi yang memang sudah bangkotan jagonya, ngeri. Dan itu yang dihadapi oleh kita yang mau ambil bagian di dalam kebersamaan. Dikritik, disalah-salahkan, dicela, diprotes, bahkan difitnah juga bisa terjadi. Saya sebagai imam pun mengalami di dalam tugas dan lain-lain, itu soal yang normal. Tidak mungkin kita bisa menyenangkan semua orang. Tidak mungkin kita buat semua orang bahagia. Saya menjadi ketua panitia Pasca misalnya, saya buat semua orang gembira, maunya itu. Tapi manusia kan beda-beda, punya karakter yang berbeda, punya tabiat yang berbeda-beda. Barangkali ketika masuk dia tiba-tiba jengkel, marah, semua akan teraduk-aduk dan membuat emosi menjadi tidak jelas. Ketika seperti itu, ngomel, ngamuk, maki-maki, fitnah dan lain-lain keluar dari mulut orang-orang yang seperti itu. Kita pun seringkali mengalami hal yang sama. Entah ketika kita mendapat perlakuan yang tidak enak, atau ketika kita menjadi panitia, kita merasa sudah berbuat baik, tapi kita disalahkan, kita akan protes, marah dan lain-lain. Bahkan pengalaman tahun ini bisa diulang-ulang terus. Ketidaknyamanan yang dialami tahun ini bisa diulang-ulang terus pada tahun-tahun berikutnya. Bahkan 10 tahun masih diingat-ingat lagi peristiwa yang dulu terjadi. Itulah tabiat manusia. Karena perlakuan yang seperti itu membuat tidak gampang orang dan tidak mudah mencari orang untuk berani ngambil keputusan. Saya siap. Nanti jadi ketua panitia Natal ya. Oke, sip. Enggak, jangan saya dong, jangan saya, dia aja, dia saja. Itu yang terjadi. Jadi ketua wilayah nanti ya, jangan. Saya akan bantu dari belakang, Tapi nggak mau maju karena takut dikata-katain, takut dikritisi, takut dijelek-jelekin, takut difitnah. Hari ini kita mendengar di dalam bacaan bagaimana di dalam bacaan kedua Rasul Petrus memperlihatkan sikap yang luar biasa. Lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi biarinlah dimaki-maki, biarin dihina-hina, biarin difitnah-fitnah karena kita mau berbuat yang baik. Orang boleh lakukan apapun juga, orang boleh ngomongin apapun juga, orang boleh fitnah apapun juga, tapi saya mau berbuat baik. Jangan takut. Rasul Paulus mengatakan seperti itu. Rasul Petrus. Lebih baik menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Haruslah kita lemah lembut dengan penuh hormat, dengan hati nurani yang murni.
supaya mereka yang memfitnah kita karena apa yang kita lakukan suatu ketika terbuka hatinya, suatu ketika bisa memahami apa yang terjadi, suatu ketika dia juga mengalami hal yang sama mungkin dia akan berubah. Jangan pernah balas cercaan orang, makian orang, fitnah orang dengan membalasnya lagi dengan fitnah yang sama. Simpan dalam hati kita. Hentikan semua itu. Lebih baik kita berbuat baik meskipun kita difitnah daripada kita berbuat jahat. Saudara-saudara yang terkasih, Rasul Petrus mengajak kita untuk tetap berbuat kebaikan. Jangan pernah takut. Bahkan di dalam bacaan pertama kisah para rasul tadi, kita mendengar dibacakan bagaimana para rasul di Yerusalem, dia mendengar bahwa tanah Samaria yang di utara itu telah menerima firman Allah. Maka mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ, dan setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria beroleh Roh Kudus. Kita sudah dibaptis, kita menyambut sakramen-sakramen, kita sudah menerima krisma sebagai tanda bahwa para rasul melalui Bapak Uskup kita menumpangkan tangan di atas kita dan mencurahkan Roh Kudus ke dalam hati kita. Untuk yang belum menerima krisma, tahun ini ada krisma paroki ini, karena kita 2 tahun sekali. Terimalah krisma itu supaya kita memperoleh kekuatan. Kita diurapi oleh pengganti para rasul sendiri, supaya kita berani seperti para rasul, para murid lain ketika mereka diutus ke orang Samaria, daerah Samaria, dan orang-orang itu mungkin banyak yang menerima mereka, tetapi mereka tidak mengalami kepenuhan sehingga tidak ada keberanian dalam hati mereka. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa takut? Bukankah kita tidak sendirian? Bukankah kita yang setia mengikutinya akan didampingi oleh Roh Kudus dalam meniti jalan kehidupan kita ini? Kita tidak pernah dibiarkan sendirian. Dan di dalam Injil Yesus menjanjikan tadi kepada para murid, Roh Allah akan mendampingi engkau. Roh Allah akan turun atas engkau. Roh Allah akan tinggal di dalam hatiku, supaya aku di dalam segala kelemahan dan kekuatanku, aku tetap bisa berkarya, aku tetap bisa berbuat baik, aku tetap bisa mengabdikan hidupku bagi kepentingan sesama tanpa takut diomongin, tanpa takut difitnah, berlomba-lomba berbuat kebaikan, karena kita mempunyai kekuatan Roh Allah sendiri yang bersemayam di dalam hati kita, yang akan menguatkan kita. Persoalannya, saudara-saudara yang terkasih, maukah kita membuka diri terhadap Roh Allah yang bersemayam dalam diri kita ini? Maukah kita membuka telinga kita untuk mendengar bisikan suara Allah dari dalam diri kita? Maukah kita menolak bisikan-bisikan jahat dari si jahat, dari iblis yang kadangkala berbicara lebih keras. Berbicara lebih keras, memaki-maki dengan keras, memfitnah dengan segala macam cara dengan luar biasa. Dengarkan suara Tuhan. Dengarkan suara Roh Tuhan dari dalam hati kita. Pasang telinga, buka mata, buka hati, dan biarkan Tuhan membisikkan apa yang menjadi kehendaknya untuk kita laksanakan di dalam hidup kita ini. Maka jangan takut. Mari kita lanjutkan terus kebaikan. Mari kita terus muliakan diri kita melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Terserah orang mau ngomong apapun juga, aku tetap akan berbuat baik bagi sesamaku. Amin.